Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, masih dalam suasana puasa Ramadan. Banyak aktivitas di bulan suci Ramadan yang harus betul-betul diperhatikan akan nilai kesuciannya, akan nilai kefitrahannya. Jangan sampai di saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan, nilai-nilai aktivitas kita itu tidak bermakna. Oleh karena itu, seluruh aktivitas di bulan suci Ramadan kita harus menjaga nilai-nilai kesuciannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan, di mana di bulan ini adalah akan mudah mendapatkan ampunan-ampunan dari Allah terhadap dosa-dosa yang sudah kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Syahrul Maghfirah. Bulan penuh ampunan. Maka kalau kita yakin bahwa di bulan suci Ramadan ini bulan penuh ampunan, maka setiap kita harus punya komitmen, harus punya azimah kuat, kemauan yang kuat, i'tiqad, keyakinan yang kuat. Untuk apa itu? Untuk bagaimana kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita di bulan-bulan yang lalu. Mumpung kita diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Kaitannya dengan ampunan Allah, Rasul bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Rawahul Bukhari Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini pengejawantahan dari ayat Allah surat Al-Baqarah ayat 183. Pengejawantahan bahwa perintah puasa itu diperuntukkan untuk orang yang beriman, amanu. Nah, di hadis ini menjelaskan lagi, mengelaborasikan lebih dalam lagi dengan bunyi sabda Rasul, "Man shoma Ramadana imanan," iman, "wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Nah, ini yang harus kita cermati. Ini yang harus kita amati. Bahwa di bulan suci Ramadan, di mana bulan ini penuh ampunan, penuh maghfirah, maka agar dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, khilaf-khilaf kita, apapun yang negatif yang sudah dilakukan selama bulan-bulan sebelumnya, diampuni oleh Allah. Bahkan kalau perlu kedepannya juga diampuni oleh Allah. Maka perlu kita cerna hadis Rasul tersebut. Bahwa dalam hadis ini ada dua kunci utama.
untuk agar bahwa dengan ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini bisa menghapus seluruh dosa-dosa yang sudah lalu. Bahwa dosa-dosa yang lalu bisa terampuni, terhapus, terbakar, sirna, habis, bersih lagi, dan kita kembali kepada fitri, kembali kepada suci lagi, seperti bayi lagi saat nanti lebaran, atas dua hal. Yang pertama, imanan. Yang kedua, ihtisaban. Dua kunci utama inilah yang menghadirkan kita nanti seperti bayi yang baru lahir, karena diampuni dosa-dosa kita yang sudah lalu. Lalu kita terlahir dengan fitrah, suci lagi. Dengan apa? Dengan dua hal. Yang pertama, puasa kita itu berdasarkan iman. Yang kedua, puasa kita itu berdasarkan ihtisaban. Pada pertemuan yang lalu atau pada edisi yang lalu, puasa yang berdasarkan iman sudah dibahas. Bahwa puasa kita itu tidak sekedar hawa nafsu belaka, tidak sekedar menggugurkan kewajiban, tidak sekedar menahan nafsu, haus, dahaga, lapar dari terbit fajar hingga terbenam matahari, tapi berdasarkan keyakinan, keimanan, kepercayaan, keikhlasan, keridoan. Itu namanya imanan. Sehingga Allah memerintah bahwa puasa ini diperuntukkan hanya bagi muslim yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Imanan. Nah, kalau puasa kita ini berdasarkan iman, yang artinya adalah ada keikhlasan, ada kepercayaan, ada keyakinan, ada penghayatan, penuh dengan penghormatan, penuh dengan ta'zim dan seterusnya. Nah, maka inilah puasa berdasarkan iman. Kalau ini terjadi pada diri kita, maka kita sudah meraih satu poin. Meraih satu poin. Tapi ada poin berikutnya, yaitu yang kedua, bahwa puasa kita harus berdasarkan ihtisaban. Ihtisaban. Apa itu ihtisaban? Kalau secara bahasa hisab, itu hitung-hitungan. Secara bahasa Arab itu hisab. Al-hisab, hitung-hitungan, dihitung. Tapi banyak ulama mengatakan ihtisaban itu adalah kita menjalankan ibadah puasa itu karena kecintaan kita, karena harapan kita, karena permohonan kita, karena apa? Kesenangan kita berpuasa itu, kecintaan kita berpuasa itu. Bukan senang karena menghadapi sajian buka puasa yang lengkap. Tidak. Bukan senang karena kita bisa sahur dengan menu yang enak. Tidak. Tapi ada panggilan cinta bahwa diberi kesempatan untuk kembali puasa di bulan suci Ramadan ini karena Allah. Karena ridho Allah. Karena ingin menghamba kepada Allah. Karena cinta kepada Allah. Tapi kan ini susah. Seringkali kita berpuasa karena kewajiban, bukan karena kecintaan. Seringkali kita berpuasa karena untuk menggugurkan niat saja, karena ingin dipuji dan seterusnya. Tapi bukan karena kita senang, kita suka, kita bahagia secara lahir dan batin. Maka kalau kita berpuasa tidak berdasarkan karena kecintaan kita, kesayangan kita, kesenangan kita, kesukaan kita, dengan segala macam ibadah-ibadah baik ghairu mahdo dan mahdohnya, dengan suka, riang, dan senang, nah inilah yang dijanjikan oleh Allah melalui sabda Rasul, yaitu ghufiro ma taqaddama min dambihi.
Ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan atas dasar iman dan ihtisaban, maka ghufira ma taqaddama min dambihi. Akan diampuni seluruh dosa-dosa kita yang sudah lalu. Maka wajar kalau nanti saat lebaran kita kembali fitri. Namanya kan Idul Fitri, kembali ke fitri, kembali bersih, kembali seperti bayi lagi yang tanpa dosa lagi. Kenapa kita bisa menjadi Idul Fitri, kembali fitri? Karena kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan atas dua hal tadi. Karena keimanan kita dan karena ihtisaban dan atau kecintaan kita kepada Allah. Atas dua hal inilah yang menghasilkan, yang menghantarkan kita kepada ghufira ma taqaddama min dambi, diampuni dosa-dosa sehingga kita menjadi hamba yang muttaqin, yang terhapus segala dosa-dosanya dan kita kembali fitri. Semoga kita menjadi hamba Allah yang diampuni segala dosa-dosa kita yang sudah lalu, dan kita nanti setelah lebaran, setelah bulan puasa Ramadan ini dan masuk bulan lebaran atau hari lebaran, kita kembali fitri, kembali seperti bayi yang tanpa dosa lagi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.